Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya, channel Muhammad Fatir. Oke, selamat datang ya. Jadi hari ini saya ingin membahas, saya ingin bercerita, saya ingin meresensikan sebuah buku yang sudah saya baca selama kurang lebih 2 minggu ini ya. Bukunya ini udah jadi film, udah jadi 2 film yang bahkan 2 seri filmnya, dan dua-duanya booming. Dan bukunya pun juga booming, cuma mungkin agak lebih lama, agak lebih zaman dahulu karena maksudnya ini udah tua bukunya gitu ya. Karena buku ini adalah buku My Stupid Boss. Nah mungkin karena udah pernah denger juga dan juga udah nonton filmnya mungkin ya, atau mungkin udah baca bukunya juga. Yaitu ini adalah My Stupid Boss, Impossible We Do, Miracle We Try. Jadi buku ini adalah buku dari seorang penulis yang bernama Chaos at Work. Jadi dia ini tidak mau disebutkan identitasnya siapa karena mungkin untuk menghindari apa sebutannya dari bosnya gitu ya, atau takut karir di kantornya ini terancam karena dia mengasih tahu siapa itu identitasnya. Ya simpelnya karena tidak ingin ketahuan bosnya gitu ya. Jadi buku ini tuh penerbitnya adalah Gradient Media Tama. Oke, dan ini dikeluarkan 2009. Seperti yang tadi saya bilang, ini buku udah lama banget, 2009, yaitu sekitar 1 dekade atau 10 tahun gitu ya. Nah, buku ini tuh memiliki ketebalan sebanyak 200 halaman. Jadi tergolong tipis atau tergolong dikit ya untuk sebuah novel. Jadi bacanya 2 minggu pas banget, saya juga membaca 2 minggu, enak nih. Nah, My Stupid Boss ini merupakan sebuah karya novel komedi dari seorang penulis yang tadi diketahui namanya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, walaupun kisah dia ini bisa dibilang sampai dijadikan film layar lebar, dia tetap tidak mau memberitahu identitasnya siapa. Ya, seperti yang tadi bilang, demi kenyamanan dia juga ya mungkin. Nah, dengan identitas Chaos at Work ini, dia berhasil menghasilkan 5 seri buku My Stupid Boss. Dan kebetulan saya punya seri keduanya, My Stupid Boss pertama dan My Stupid Boss kedua. Nah, kelima seri itu tuh masih sebutannya itu 5 seri dan ada tambah-tambahan kayak sebuah, jadi My Stupid Boss 1, My Stupid Boss 2, My Stupid Boss 3, 4, 5, dan ada kayak cita-cita favorit, terus ada yang cita-cita bestseller segala macam. Itu sebenarnya intinya cuma 5. Nah, secara garis besar buku ini menceritakan tentang tingkah laku si bos yang aneh dan menjengkelkan. Udah pasti karena dari judulnya aja udah My Stupid Boss. Nah, bos yang biasanya digambarkan kan kayak berwibawa, terus juga tegas dan juga pinter ya Pak. Bahkan pinter. Bos itu harus pinter dan harus tegas, itu yang penting. Nah, berbeda dengan bos di cerita ini, bosnya ini digambarkan menjengkelkan, menyebalkan, bahkan cenderung bodoh, seperti yang ada di sini. Nah, karakter utama dari buku ini adalah penulisnya sendiri yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Malaysia. Nah, sebut saja namanya Mbak Krani karena di cerita itu dia sebut Mbak Krani. Nah, asal-usul nama Mbak Krani itu dari profesinya yang menjadi admin perusahaan, kepala admin perusahaan itu. Jadi, kepala admin perusahaan kalau di Malaysia mungkin dipanggilnya Mbak Krani ya. Di filmnya juga ada ya scene yang Mbak Krani. Nah, tidak sendiri di kantornya itu, dia ditemani oleh teman kerjanya yaitu Mr. Ko, Adrian, dan juga Sikin, dan lain-lain. Ada banyak juga, cuma saya sebutin aja karena itu yang lumayan banyak disebut. Nah, lalu yang pasti ada si bos. Oke, bosnya ini mengaku dia pernah tinggal atau belajar atau kuliah di Amerika selama 13 tahun. Namun ya kelakuannya nggak kayak Amerika ya, malah lebih kayak bojong gede gitu kan. Oke. Nah, berbeda dengan filmnya, alur di novel ini sebetulnya bisa dibilang agak acak ya. Bukan acak itu dimaksud dia alurnya lurus atau tetap maju, cuma tidak berurutan. Jadi mungkin kalau di film dia agak lebih berurutan, tapi kalau di sini misalnya hari Senin, hari ini adalah hari Senin, cerita kedua itu hari Senin yang besoknya lagi atau Senin minggu depannya lagi. Tapi tetap alurnya itu maju karena buku ini tuh diambil dari kisah asli kan yang dikasih ini di kantor. Jadi ya tentu saja maju ya, nggak mungkin mundur kisah di kantor. Kalau mundur ya kantornya nggak, perusahaannya nggak sukses dong. What?
latar yang digunakan di sini tuh kebanyakan di kantor ya, di kantor di Malaysia. Karena ya emang ceritanya kebanyakan di kantor waktu dia saat kerja di Malaysia. Nah kita bisa lihat nih dari covernya itu, covernya ada warna putih, ada warna merah yang cenderung lebih apa ya, lebih menerangkan. Jadi menarik perhatian para pembaca yang ada di pembaca buku yang ada. Bisa contoh ditambah dengan gambar-gambarannya, ada gambar seorang karyawan kantor perempuan yang kesusahan terhadap bosnya yang ribet, bisa dibilang gitu ya, digambar gitu. Nah buku ini seperti yang tadi saya bilang punya ketebalan 200, terus juga gaya bahasa yang ada di dalam ini ya bisa dibilang cenderung santai lah, tidak terlalu kaku tapi tidak terlalu lepas juga, jadi gampang dipahami gitu ya. Bisa dibilang tidak terlalu istimewa dan juga tidak terlalu kaku gitu. Semua ini dibuat, kata-katanya ini dibuat dengan tujuan agar mudah dipahami saja. Nah dialog yang ditulis di sini itu seperti dialog naskah sandiwara, jadinya agak lebih apa ya, woles gitu. Jadi tidak ada kaku-kakunya gitu, jadi bener-bener kayak sandiwara banget gitu. Nah jadi kalau saya sendiri ya, amanat yang saya bisa ambil sebenarnya dari cerita ini tuh ya jangan kayak dia, udah inti gitu aja, jangan kayak bosnya ini. Karena begitu kalian baca ya, sumpah kalau kalian baca bukunya kalian bakal tahu kenapa bosnya tuh dikeselin banget. Maksudnya saya juga bingung kenapa itu bosnya bener-bener aneh banget, gak tau kenapa. Nah kelebihan dari ceritanya itu tuh ya seperti yang saya bilang, saya kebawa sama ceritanya itu. Ini menyuguhkan ceritanya itu membuat siapapun yang membacanya tertawa terbahak-bahak, tapi juga kesel sama tinggal aku sih bos. Apalagi dengan tambah perkataan-perkataan, maksudnya tambahan-tambahan kata-kata dari sang penulis yang membuat tambah lucu gitu ya. Nah, selain itu gaya bahasanya itu ya jenaka dan humor di situ yang saya bilang. Jadinya membuat buku ini tambah lucu, walaupun nilai moral dan sosial itu juga masih tinggi. Nah, untuk kekurangan yang terdapat pada buku ini, karena gaya penulisan yang bercampur, ada kayak bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya. Mungkin kalian yang tidak mengerti bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, dan bahkan ada bahasa Bangladesh, itu karena ada bahasa Bangladesh bahkan. Kalau kalian yang tidak ngerti agak susah gitu. Cuma tetap saja dijelasin oleh penulisnya ini. Dan mungkin kekurangan yang saya juga agak kurang suka itu ceritanya agak tidak berurutan. Walaupun emang ini kumpulan cerita, bukan sebuah novel yang berurutan. Tapi akan lebih baik menurut saya kalau misalnya ceritanya berurutan. Jadinya lebih seru dan lebih gampang dinikmati. Mungkin kalau di My Stupid Boss 1 itu kali ya resensinya yang saya bisa dapat dan saya bisa ceritakan ke kalian semua. Saya pengen coba My Stupid Boss 2 karena sebetulnya saya udah baca cuma saya lupa. Mungkin nanti saya akan bahas lagi. Kalau untuk saya My Stupid Boss 1 ini nilainya ada 8/10. Nah, jadi cocok banget untuk kalian yang suka-suka komedi-komedi nih. Kalian gas deh baca sekarang mendingan karena ini benar-benar seru. Dan untuk hal-hal untuk kayak kamu gabut gitu misalnya di airport, kamu lagi gabut, kamu nggak tahu ngapain, kamu bisa bawa ini, terus kamu baca-baca, terus kamu ketawa-tawa karena di sini juga ada lawak-lawakan yang sebetulnya di zaman sekarang tuh beda ya, karena ini 2009. Jadinya kita ngebaca juga, oh iya, ini lawakan 2009 banget kayak gini gitu ya. Ya mungkin itu resensi dari saya dulu hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.